Kabupaten Padang Barat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan disiplin positif di SMA Negeri 1 Bukit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sejawat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan loka karya disiplin positif. Adapun kata tertibnya adalah yang pertama kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 TV. Kemudian nanti kita langsung berdoa yang kami mintakan dulu
lewat kita, oh Pak Aswan, ya, saatnya naik di dunia, ya, tidak ditemukan. Tapi bagaimana disiplin positif ini kita terapkan kepada anak-anak kita? Maka inilah nanti ya presentasinya, ilmunya. Kalau memang sudah kita sepakat, nanti kita akan terapkan di sekolah kita ini. Barangkali Bapak ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setelah nanti Bapak selesai banyak pengikutnya untuk di CGP berikutnya. Sekian dan terima kasih sebagai kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, di sini kami mintakan kepada Bapak Sunadi untuk membawakan doa. Sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi ada kalanya kita mungkin salah dalam penerapannya, ya, ada yang sedikit salah, tapi ada yang benar. Nah, ternyata secara tidak sadar, oh ternyata ini yang tidak boleh kita lakukan. Oke, ini adalah saya, yaitu fasilitatornya yaitu Pak Imam Purwadi. Ini adalah salah satu guru di Matauli Padang. Kemudian Pak Indra Saputra, yaitu pengajar praktik yang sudah kita ketahui salah satu guru di SMP Negeri 2 OTB. Ini adalah agenda kita, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang kelima agenda kita ini sebenarnya ada yang baru dalam diri kita, yaitu yang nomor 4, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini pernah mungkin Ibu Romaina Bungko terjebak mengenai keyakinan kelas ini ada keyakinan sekolah. Waktu di SMP 3 DK. Baik. Nah, ini sebenarnya harus ada orangnya ini. Siapa ini yang mau fakta? Nah, di sini sebenarnya ada praktiknya ini, Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, coba lakukan. Nah, ini karena Kak Arifin detik ini ada, kita minta kalian dulu. Kak Arifin ini kan teman sebangku. Di depan. Nah, kita tolong dulu Bu Arifin dengan Bu Borne. Iya. Tugas Anda adalah mengempal salah satu tangan Anda. Dan yang B merayu. Ya, yang B merayu. A untuk membuka. Nah, gimana sih cara merayu temannya biar mau membuka kepalanya? Kak,
di nadi malam kakak injak enggak jaga. Kita itu Kak Adi. Angka dibuka nana nama bakti. So tika buka pes cintaan. Oke. Ya, terima kasih. Kembali dulu. Bang Nurul di Burle. Baik. Dari adegan tadi sebenarnya masih ada yang kurang. Tidak ada intimidasi. Kata kata musik-musik tadi. Malu mana? Baik, sebenarnya tadi seharusnya ada Bapak Ibu. Nah di sini sebenarnya B, teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda, uang Anda bersedia membuka kepala. Nah, sebenarnya yang dibuat korek tadi cuma membujuk, ya, nggak ada menghadik, mengintimidasi. Astagfirullah. Kan kalau teman-teman kita kan seperti itu kalau waktu SMA. Ini cukup. Tentang itu bayuun. Ada betul-betul Muhammad berjuang. Asbudah. Harusnya ada seperti itu. Tapi itu adalah sifat alami manusia. Oke, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Yang tadi yang dipraktikkan oleh kedua teman ini itu adalah dia mau mengontrol teman A. Ya, dia mau mengontrol teman A. Nah, apa miskonsepsinya? Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, secara tidak sadar kita sebenarnya tidak bisa mengontrol secara utuh murid-murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kenapa dia seperti itu? Maka terjadilah bapak ibu kejar-kejaran sama muridnya. Mungkin bapak ibu sering menyuruh anak ada salah nih, datang dulu sini. Tapi dia tak mau. Tetap kita paksa. Apa yang terjadi? Terjadilah kejar-kejaran. Ya, meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Ya, dia datang kepada kita itu secara terpaksa, bukan secara sukarela. Nah, inilah yang mengatakan guru itu tidak dapat memaksanya. Kemudian yang mengontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Ada anak-anak kita itu kalau disuruh ini dia tidak suka, ataupun kalau dihukum seperti ini dia tidak suka. Nah, dari itulah yang dikatakan ilusi guru dapat mengontrol murid. Setiap kita bersosialisasi dengan siswa kita atau murid-murid kita itu kita merasa bisa mengontrol mereka, tetapi ternyata tidak.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa sih? Maksudnya dari sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Di sini penguatan positif atau bujukan di sini maksudnya ada Bapak Ibu, kita mau anak-anak itu agar lebih baik. Ya, ternyata hal ini walaupun kita mau mempengaruhi mereka, contohlah yang mau kita buat terapi rambut. Kalau kita penurunan rapi untuk rambut ini, itu untuk mereka sebenarnya untuk positif mereka, agar mereka terbiasa untuk di kemudian hari. Ternyata tidak. Inilah yang akan menjadi batu sandungan terhadap diri kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Kita mengkritik siswa tersebut. Ya, kritiknya yaitu bukan kritik yang benar, tapi membuat dia bersalah. Ya. Yang sahur berkoro, jam seginilah kamu datang. Mana salah nggak terlambat kamu? Nah, sebenarnya membuat anak-anak ini selalu dipojokkan bersalah, maka dia akan melawan. Ya. Kita pun kalau sudah terlalu banyak bertubi-tubi serangan-serangan walaupun kita bersalah, kita pun akan melawan. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Ya. Walaupun suara kita tidak kasar ataupun bahasa kita tidak kasar, tetapi kalau penyampaian kita itu selalu menjelek-jelekan siswa kita tersebut, inilah yang membuat anak tersebut berubah. Ya, berubah. Mau kita sebenarnya mau dia baik, tapi ternyata cara kita ini yang salah. Memberikan dia bersalah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di sini Bapak Ibu adalah orang yang dewasa di lingkungannya. Nah, kita mungkin memaksa anak-anak kita. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Ya. Kita dorong murid tersebut, tetapi ternyata kemampuan anak ini, ya, kemampuan anak ini tidak ke arah tersebut. Sehingga mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Ya, sehingga kalau kita selalu memaksa murid ini, ya, dia akan membuat hubungan kita terhadap mereka menjadi sugihkan. Tamat dari dia, buat penyataan balas dunia. Makanya
bangsa itu tidak boleh memaksa kepada murid-muridnya. Baik, kita lanjut. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Ya, bukan dari saya Bapak Ibu, tapi memang inilah yang disampaikan oleh psikiater dan pendidik. Ini paling cocok untuk mungkin ini biasanya jadikan kecil. Oke. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Step Ernie Cohen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah langkah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Seksama pemahaman dan pelaksanaan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi ini Bapak Stephen ini mengatakan kalau kita mau mengubah, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya. Kalau kerangka acuan kita yang dulu tidak pernah pas, ubahlah semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita harus mengubah cara pandang kita dalam melihat pendidikan ini. Jangan lagi kita melihat bahwa pendidikan itu seperti yang dulu-dulu, hanya ceramah, duduk, kasih tugas. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau kita mau mengubah dunia ini, kita harus mengubah. Kalau kita mau mengubah cara berpandang kita harus melihat dulu bagaimana acuan kita yang salah. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita bersama. Kalau teori kontrol, realitasnya, kebutuhannya kita berbeda. Nah, maksudnya di sini responnya kita sama, tetapi teori kontrol ini kita itu berbeda semua. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa? Karena kita berbeda gambarannya untuk mengontrol siswa-siswa kita. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa maksudnya di sini? Inilah kalau yang responnya ini kita mau orang memandang kita harus sama dengan kita. Ternyata tidak. Kita harus melihat orang paham akan diri kita. Berusaha memahami diri kita. Oke, sampai ke bawah, model berpikir menang kalah. Nah, kalau dia teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kenapa di sini di teori kontrol menang-menang? Karena dia berpikir saya harus dapat menggenggam kemenangan dalam dunia ini. Baik, saya lanjut. Ini adalah makna disiplin oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, inilah yang sulit untuk kita buat. Marilah kita Bapak Ibu
kalau untuk kita mau merdeka dalam belajar, maka kedisiplinan kita harus kita tingkatkan lagi. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sikap-sikapnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini? Kalaulah kita semua di sini, Bapak Ibu, ya, termasuk diri saya, disiplinnya sudah oke, maka peraturan mengenai kedisiplinan Bapak Ibu akan dicoret. Tidak ada lagi mengenai peraturan disiplin ini. Jam sekian harus datang. Kenapa? Karena kita sudah sadar. Karena tidak cakapnya lah kita kepada kedisiplinan ini, maka penguasa lainlah yang mendisiplinkan kita. Itu peraturan itu. Karena kita tidak disiplin, maka datanglah peraturan. Kita lanjut. Nah, inilah makna disiplin. Tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, kita harus ada motivasi kita. Kenapa kita harus disiplin? Oh, kalau saya masuk ke kelas dengan tepat waktu, mungkin motivasi saya dapat mengurangi waktu yang penyok, atau anak-anak dapat disiplin datang masuk ke kelas. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Inilah yang karena kita tidak disiplin, maka mohon maaf, ini kalau Bapak Ibu lihat, Pak Kepala itu jalan-jalan pas jam pertama. Inilah yang dikatakan pihak eksternal. Karena pihak internal kita dalam diri kita itu tidak bisa mendisiplinkan kita, maka orang luarlah yang mendisiplinkan kita, yaitu Pak Kepala. Dialah yang datang berjalan-jalan, nah ini guru jam di sini, guru di sini. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Apakah definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka artiku jauh sebelum jauh. Artinya maksudnya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, apakah kita sudah merdeka Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Karena kita masih diperintah. Kalau Bapak Ibu ingat di grup WA, Bapak Ibu ini, tolonglah datang masuk. Berarti kita belum memerdekakan diri kita. Ya. Arti merdeka dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah. Berarti siapa yang memerintahkan? Kalau diri kita, itu Pak Kepala. Bapak Ibu piket, tolonglah yang ini datang tepat waktu menyalami anak kita. Kalau sudah merdeka, berarti perintah itu tidak akan datang lagi. Ya, kalau sudah merdeka, ya disiplin dan merdeka itu akan datang sendirinya. Kita tidak takut lagi diperintah oleh Bapak Kepala.
Ya. Jadi marilah kita dengan ini saya pun ingin kita disiplin, kita tingkatkan dan ingin merdeka dari bayang-bayangan dari Bapak Kepala. Oke. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan inilah yang ingin kita miliki. Walaupun di rumah, di sekolah, ini harus ada. Nah, walaupun di sini gambarnya rumah, bukan berarti gambar rumah ini adalah ingin memiliki rumah, tapi bertahan hidup. Ya, bertahan hidup maksudnya adalah kita di tempat kerja kita ini nyaman. Nah, makanya di situ ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Keamanan. Kita kalau di dalam sekolah, kalau tidak nyaman dan aman, apa yang terjadi? Maka kita akan ada uring-uringan ataupun kita keluarlah dari sekolah ini. Nah, kenapa? Karena tidak bisa bertahan lagi di sini. Nah, karena kita keluar. Anak-anak kita pun seperti itu. Saya nggak tahan di kelas ini, aku mau pindah lagi. Ya. Inilah kebutuhan dasar itu. Kemudian rasa kasih sayang. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kalau kita itu lihat anak-anak ya 1-2 kalau dibuat diskusi kelompok selalu ditolak. Ada Bapak. Kenapa? Berarti dia tidak diterima. Berarti kebutuhan dasarnya sudah berkurang. Kemudian penguasaan, harga dirinya, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan bermain. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini mungkin sering kita melakukannya sama siswa, ya. Bermain dan tertawa. Ya. Kalau bermain dan tertawa ini saya juga lakukan, ya. Tapi mungkin tidak di kelas, di luar kelas. Oke, kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertama, kalau teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Inilah motivasi manusia. Ada 3. Dia mau melakukan sesuatu itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Itu yang pertama. Bapak Ibu, apa itu? Iya, biar selamat. Kalau anak-anak kita itu kalau disuruh dia kalau nggak mau nanti saya akan kena hukum lagi. Itulah motivasinya. Takut dia kena hukuman. Kedua, dia mengharapkan imbalan, ya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kasih tugas, ya, kita kasih tugas. Apa imbalannya?
nilai. Karena ada nilailah dia mau mengerjakan tugas. Walaupun tugasnya itu copy paste. Oh, ada belum nilai dah. Itu bermaksudnya idioma. Tapi bukan dari diri dia. Karena nilai inilah yang mau mengerjakan tugas itu. Dan yang paling terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang harus ada di dalam diri kita, tujuan disiplin positif. Yang pertama karena dia takut, yang kedua karena ada imbalan, tapi yang paling terakhir, yang paling bagus adalah yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan, untuk menjadi apa sih yang mau saya. Nah, menghargai diri sendiri. Ada orang itu tidak pernah menghargai dirinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam potensi dalam dirinya. Sehingga dia terjadi demotivasi pertama dan motivasi kedua. Oke, kita lanjut. Masih ada 25 slide lagi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang kita laksanakan? Ini kalau guru BK ditanya ini restitusi, agak kepala lagi. Ya, jangan lupa ya. Ini sebenarnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi inilah yang paling banyak untuk guru BK. Ya. Dia restitusi menurut Gossen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kalau restitusi ini berarti tidak hanya guru BK, tapi kita sebagai guru di kelas pun boleh melakukan ini. Bagaimana sih melihat siswa ini kalau dia bermasalah, jangan disudutkan, jangan dibuat dia seperti orang yang bersalah. Ya, kita harus membuka hati dia. Kenapa kamu melakukannya? Ya, kenapa kamu melakukannya? Pasti ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya. Baru kita carilah solusinya. Ada anak-anak itu kalau datang pergantian les harus ke kantin, pergantian les harus ke kantin. Tak tahu kenapa dia harus ke kantin. Tapi ada anak yang tahan di kelas. Ya, jadi restitusi inilah yang bisa membantu untuk mengembalikan karakter anak-anak kembali ke kelompoknya. Ya, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, ya, hukuman. Contoh, ada anak kita yang terlambat, kita langsung hukum. Berarti tidak ada rencana dia yang terlambat, dan rencana dia terlambat tidak hukum dia. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Ya, kemudian bersifat satu arah.
berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, inilah kalau dia hukuman. Nah, inilah yang sering terjadi kepada kita. Kita tidak terlepas karena manusiawilah kita ini, karena kita tidak pas dengan apa yang di dalam pikiran kita langsung menghukum anak itu. Ya. Karena tidak pas dengan diri kita langsung menghukum anak itu, makanya tidak terencana. Nggak ada rencana hukumnya, karena keadaan dan tiba-tiba itulah maka kita sudah suasananya jam 1, ada lagi anak yang berkurang. Nah, itulah tiba-tiba hukuman itu muncul. Kemudian konsekuensi berarti ada kesepakatan yang terjalin sebelum hukuman itu. Kalau kamu melanggar ini, maka konsekuensinya seperti ini. Ya. Dari sana disepakati sesuai peraturan. Nah, ada peraturan di kelas. Kalau nggak salah, peraturan. Sebelum Pak. Kalau kelas 10 nggak tahu. Yang saya lewati. Ya, yang saya lewati. Kalau nggak salah ada beberapa kelas yang sudah ada peraturannya. Nah, kalau dia melanggar peraturan kelas itu, maka berarti ada konsekuensi yang harus dia terima. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru terhadap selalu memonitor murid. Harus kita monitor. Dia di hukumnya. Nah, kalau dia institusi, ini cuma 2, proses menciptakan murid dan perbaiki kondisi kesalahan. Ya. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Kita harus menggali lagi kepada muridnya. Apa yang menjadi penyebab dia melakukan itu tersebut? Apakah dia tidak ingat? Apakah pura-pura? Atau lupa? Jadi kita ciptakan dulu dan perbaiki kondisi kesalahannya. Kemudian proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Dia membuat kesalahan, kemudian dialah yang harus memperbaikinya. Tanpa kita memberikan negatif, ya, pemikiran negatif kita atau pendapat negatif kita. Baik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kalau identitas sukses. Ya. Kalau identitas yang gagal itu hukuman, itu sesuatu yang menyebabkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, walaupun tidak nyaman karena dia konsekuensi, dan jangka waktunya pendek. Korban bisa diabaikan. Nah, kalau di hukuman korban mendapat keadilan. Oke, kalau restitusi merupakan pilihan. Ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian korban dapat ganti. Nah, kalau untuk hukuman dia bersifatnya itu negatif, konsekuensinya netral, dia tidak negatif, tidak positif. Kalau dia restitusi dia sifatnya positif. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, posisi kontrol penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Ya, walaupun kita menghukum anak-anak ini secara fisik, tapi ada kita menghukum anak-anak itu secara verbal, kata-kata. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendidik murid-murid lebih dalam lagi. Hasil yang didapat yaitu siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Ya. Jadi malu biasanya untuk memperlambat untuk dapat hukuman, terus-terusan kita intimidasi. Nah, apa yang terjadi dia tidak bicara apa juga. Tidak ada lagi motivasi dia belajar. Penurunan percaya diri serta merasa tidak nyaman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah, juga tidak dapat hukuman yang tidak proporsional dengan pengarahan dapat meninggikan hubungan antar guru dan siswa. Lanjut. Nah, ini lah yang membuat rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, inilah yang sering kita lakukan termasuk cara diri saya sendiri. Itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi lembutnya itu membuat rasa bersalah akan menggunakan teknik yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, bukan menghargai, ya, tapi seperti ini. Kalau mana kasihan tengok bapak nanti, ibu nanti ditengok-tengok pak kepala. Berarti kan membuat anak ini merasa bersalah. Kita lanjut. Ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka merasa mengalami stres. Kalau saya rasa enggak mungkin ya, anestesia. Ya, yang stres gurunya ya. Iya betul. Oke, ini masih slide 19, kita ada 35. So, maka coba. Oke, ketiga yaitu teman. Nah, guru ini menjadi teman terhadap muridnya. Guru dapat pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Ya. Jadi kalau di posisi teman kita selalu mengadakan ke murid ini macam sebaya. Jadi kenapa dia membuat seperti itu? Karena dia ingin mengontrol murid ini agar mau ada di dia. Murid akan merasa senang akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Jadi sering-sering kalau ada masalah maka kita yang akan menjadi apanya. Kemudian memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas
perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sehingga seseorang menjalankan posisi pemantau. Ya, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ia pantau terus. Kemudian manajer, nah ini yang paling bagus. Ya, posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, hasilnya pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, institusi masalah, pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Oke, ini lagi saya bacakan. Kita lihat identitas yang gagal itu cuma dua, penghukum dan pembuat bersalah. Nah, kalau dia identitas yang berhasil atau sukses, melakukan kontrol positif, teman dan pemantau. Kalau mengkontrol diri itu manajemen. Guru berbuat, guru bertanya, hasilnya. Kalau dia berbuat, menghardik, menunjuk. Kalau untuk menghukum, kalau memang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau untuk kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini adalah penghukuman. Kalau dia berbuat bersalah, seperti yang saya katakan tadi, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ya, kalau dia posisi teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu. Ya, sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini kalau dia posisi teman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Nah, ini adalah memantau hal-hal yang terjadi di dalam diri muridnya. Kalau dia manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah perbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Oke, ini yang perlu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bingung. Ini yang keempat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan roda 2? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, ya. Jadi variasi tindakan yang dalam waktu ini adalah kita harus memberikan ini yang
ini kita lengkapnya, kita bagian sedikit yang salah, baru kita tanya tentang keyakinan kelas mana yang sudah anak ini tinggalkan. Nah, disitulah penjagaan yang disebut sebelumnya sangat penting dalam membuat anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang kondusif, dengan cara yang kondusif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan bertumbuh adalah prinsip yang sangat bermakna dalam pendidikan. Dengan mendekati paham dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan belajar dari kesalahan mereka dan menyebabkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, coba dilihat Bapak Ibu, inilah diagram disiplin positif. Ya, menurut Dr. William Glasser. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Jadi, orang lain tidak dapat mengontrol diri kita, tapi kita harus mengontrol diri kita. Kenapa? Makna itu, makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri yang dari proses kita akan mencapai tujuan mulia, yaitu orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian mulai berpikir benar-benar kolaborasi dan karena saya yakin dan saya Bapak Ibu mungkin setiap tahun kami proses harus memahami yang prosesnya kita melalui bersama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk semua orang penanya mengenai kegiatan disiplin positif kita, atau ada yang mau berbagi terhadap disiplin positif ini, bagaimana kedepannya bisa kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, kenapa tidak peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas kan berarti ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, keyakinan kelas ini hampir mirip tapi tidak sama. Ya, hampir mirip tapi tidak sama. Miripnya yaitu dia ada yang ingin dicapainya. Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar dalam diri manusia. Dari 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi keyakinan kelas yang kita bentuk. Ya Bapak Ibu. Nah, apa sih keyakinan kelas yang mau kita inginkan di dalam kelas tersebut? Saya mau belajar dengan nyaman. Itulah keyakinan kelas. Apakah peraturan kelas itu perlu?
masih perlu. Tetapi keyakinan kelas pun juga perlu. Kenapa? Karena kalau peraturan kelas dia bersifat klinikal, tetapi kalau keyakinan kelas dia bersifat apa yang ingin dimiliki oleh siswa-siswa tersebut. Oke? Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau dia peraturan kelas agak berbeda dengan keyakinan kelas. Di sini kalau di keyakinan kelas adalah apa yang diinginkan oleh siswa pada saat dia belajar. Apa keyakinan yang ingin dia inginkan dalam pada saat belajar tersebut. Sehingga kalau sewaktu-waktu dia berulang, kita bisa menyampaikan apa sih keyakinan kelas ini yang ada saat ini. Nah, prakteknya dalam membuat keyakinan kelas ini, ya sama halnya seperti yang waktu kita maju ke depan, waktu menempel-nempel, apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Nah, jadi keyakinan kelas pun boleh kita kalau dibikin. Apa keyakinan kelas yang kamu inginkan? Saya ingin belajar dengan baik. Saya ingin begini-begini. Karena dia bentuknya curhatan, yang bukan berarti bentuknya lagi peraturan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Mohon maaf, di sini contohnya itu SD karena CGP ini kebanyakan SD. Maka contohnya pun SD banyak kan. Iya. Waduh. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini adalah contoh keyakinan kelas.